Pak. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bertemu ya setelah liburan panjang ya. Eh, Mudah-mudahan dengan liburan kemarin ini membawa semangat kalian ya. Jadi liburan itu membawa efek yang positif gitu ya. Karena sudah ada eh, waktu untuk mengecas ya. Sekarang baterainya full sehingga bisa dimanfaatkan untuk ya mengerjakan tugas-tugas atau tagihan-tagihan perkuliahan ya. Baik. Oke, kita kembali lagi di perkuliahan eh, seminar matematika. Ini pertemuan yang ke berapa, Gracia? 5 atau 6? Harusnya 6 Bapak, tapi masih ada yang belum digantikan kemarin. Ya, kemarin kan libur ya karena memang tanggal merah ya. Eh, Di berapa sih? Tanggal 7 ya. Tanggal 7 dan juga 37 April dan juga 31 Maret ya, karena memang itu tanggal merah. Iya Memang, Bapak. jadi hari ini kita masuk ke pertemuan ke berapa, 5 gitu ya. Iya Pak. Gitu, ya, pertemuan ke-5 ya. Baik, untuk sebentar Bapak cari dulu ya. Hmm. Jadi pertemuan ke-5 ya, ini kita akan membahas tentang citation. Sebentar ya Bapak, ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Pak Fatah? Iya, iya, iya. Gimana Pak Fatah? Mohon maaf. Iya, iya Pak Agung. Iya Pak Agung udah mengirimkan ada 5 orang, 5 nama, termasuk Pak Agung sendiri, Pak Fatah. Akunnya. Oh iya, akunnya. Mhm. Gimana? Belum sih. Tadi saya minta apa nama-nama dari tim apa dari 5 orang itu, sebentar. Ini mana HP saya itu? Oh, iya, bentar. Pak Agung. Bentar, sebentar. Saya guys. Nah, Pak Agung, kemudian Ibu Tri, kemudian Pak Rois, Bu Ayu, sama Bu Ana. Mm. Iya. eh Citation ya, di pekan
sebelumnya, ya di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang quotation ya, mengutip ya. Jadi mengutip ada beberapa jenisnya ya, ada kutipan langsung ya, kutipan tidak langsung, kemudian ada kutipan sumber kedua ya. Nah, salah satu cara ya agar kita terbebas ya dari tindakan plagiat ya, yaitu kita harus senantiasa menyertakan sumber ya. Jadi ketika kita mengambil gagasan dari sumber yang lain, ya kemudian kita parafrase, ya kita ungkapkan dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Kemudian setelah itu kita tuliskan sitasinya. Ya. Nah ini yang penting ya. Jadi jangan sampai kita melakukan parafrase tanpa melakukan sitasi. Nah berkaitan dengan sitasi, ya, tadi kita akan membahas dua hal ya. Yang pertama adalah APA style dan yang kedua adalah reference manager ya. Ini sebetulnya materi yang pernah Bapak sampaikan ya di tahun 2024 ya. Nah, mungkin eh, ada yang pernah ikut tuh ya. Nah, kalau yang belum ikut ya bisa mengikuti sekarang gitu ya. Yang sudah mudah-mudahan bisa lebih kuat lagi ya tentang materi ini. Hmm. Yang perlu difahami ya ketika kita melakukan citasi dan menggunakan reference manager ya adalah prinsip garbage in, garbage out ya. Jadi kalau kita menginput sesuatu yang salah, maka keluarnya juga akan salah ya. Dalam reference manager ya seperti Mendeley, terkadang kita mempercayakan output yang dikeluarkan oleh Mendeley itu 100% ya. Padahal output yang dikeluarkan oleh reference manager ya atau yang sering digunakan oleh Mendeley itu tergantung dari input yang kita berikan. Ya. Jadi kalau input itu sudah benar, maka outputnya eh, kemungkinan besar ya dapat dipastikan juga benar. Nah, dalam pertemuan ini ya kita perlu memahami citation style atau gaya citasi terlebih dahulu ya sebelum kita menggunakan reference manager ya. Nah, yang kita gunakan adalah APA ya, karena ini umum digunakan dalam penulisan karya ilmiah di bidang sosial dan juga pendidikan ya. Dan ini juga jelas ya tertulis di dalam pedoman penulisan skripsi ya. Jadi di sana tertulis ya untuk daftar pustaka teknik penulisan itu berdasarkan pada American Psychological Association ya. Kemudian dari penulisan eh, badan teksnya juga menggunakan sistem nama tahun yang memang itu menjadi karakteristik dari APA ini ya, APA sistem ini. Kan nanti ya kalian ketika menulis skripsi ya perlu memahami ya apa itu APA ya. Jadi tidak sekadar ikut-ikutan kakak tingkat ya, tapi kalian harus tahu ya eh, pengetahuan atau konsep ya yang ada di dalam American Psychological Association. Nah, kita mulai membahas APA dari in-text citation atau citasi di dalam badan teks ya. Nah, citasi ini salah satu tujuannya ya tadi untuk
kita terbebas dari tindakan plagiat ya, karena tindakan plagiat itu pencurian. Kemudian sitas ini berkaitan dengan kutipan. Ya. Kutipan itu kita meminjam ya, gagasan orang lain, di mana gagasan itu relevan ya dengan penelitian kita atau dengan tulisan kita. Nah, ketika kita meminjam gagasan orang lain, maka kita perlu memberikan kredit atau memberikan apresiasi ya terhadap gagasan yang disampaikan oleh orang lain tersebut. Jadi sitasi ini adalah untuk to acknowledge ya, jadi untuk memberikan ucapan terima kasih ya kepada orang lain yang memberikan kontribusi ya terhadap penelitian kita atau tulisan kita. Kemudian sitasi ini juga ya, tadi Bapak sampaikan ya untuk menghindari dari tindakan plagiat ya. Kemudian kita bisa mengukur sejauh mana atau sebanyak apa sitasi yang kita gunakan ya. Jangan sampai terlalu banyak ya atau terlalu sedikit. Jadi appropriate level ya, level yang ya cukup gitu kan ya. Memang tidak ada kriteria ya eh, sitasi yang banyak itu jumlahnya berapa atau sitasi yang sedikit itu jumlahnya berapa. Yang terpenting jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit, kemungkinan besar kita melakukan tindakan plagiat ya. Karena bisa jadi ada kalimat-kalimat yang itu merupakan gagasan orang lain ya yang tidak kita berikan sitasinya. Kalau terlalu banyak juga menunjukkan bahwa kita terlalu memfokuskan ya pada gagasan orang lain ya tanpa kita menyertakan gagasan kita sendiri ya. Padahal itu juga bagian yang sangat penting ya dalam menulis karya ilmiah ya. Tidak ada sintesis yang kita lakukan ya. Kemudian ada kesimpulan ya, ada ringkasan yang memang harus kita sampaikan. Kalau kita terlalu banyak ya melakukan parafrase, ini posisi posisi gagasan kita tidak terlihat. Oke. Nah, untuk APA style ini ya, ya, ini prinsipnya adalah dia menggunakan author date citation system ya. Jadi ada nama dan juga tahun. Ya, date ini berkaitan dengan waktu ya. Dalam ABA menggunakan tahun ya, bukan tanggal atau bukan bulan. Jadi nama dan juga tahun. Nah, berkaitan dengan nama itu ABA menampilkan surname ya, nama belakang ya. Bukan nama depan ya, atau nama tengah, tapi yang ditampilkan adalah nama belakang. Jadi kalau di sini misalkan ada Gracia Sianipar ya, maka yang ditulis ya dalam in-text citation dalam badan teks itu adalah Sianipar ya, bukan Gracia ya. Muncul Gracia di mana? Di daftar pustaka. Jadi misalkan Gracia ini menulis artikel di tahun 2025 ya. Kemudian gagasan dari Gracia ini dikutip oleh orang lain, maka orang lain tersebut harus ya menulis di dalam teksnya itu ya tulisannya Sianipar, 2025. Ya, migrasianya tidak muncul ya. Kemudian
Nah, setiap apa yang disitasi itu harus muncul di dalam daftar pustaka. Ya. Dan apa yang muncul di daftar pustaka harus muncul di badan teks, gitu ya. Sitasinya di dalam teks. Jadi jangan sampai ya kita mensitasi di badan teks, tapi ternyata di daftar pustaka tidak ada, atau sebaliknya ya. Di daftar pustaka ada, ternyata di badan teks tidak ada. Ya. Jadi misalkan kita ingin menunjukkan bahwa bacaan kita banyak, kita tambahkan di daftar pustaka eh, artikel-artikel yang banyak gitu kan. Padahal di badan teks itu tidak ada. Nah, ini harus hati-hati ya. Prinsipnya apa yang kita citasi di badan teks itu muncul di daftar pustaka. Sebaliknya juga yang ada di daftar pustaka itu adalah yang artikel-artikel yang disitasi di badan teks. Kemudian parafrase, paraphrases and quotation ya. Jadi parafrase dan kutipan itu memerlukan citasi. Ya, parafrase ini walaupun merupakan ungkapan ya yang menggunakan kata-kata kita sendiri ya, tetap ya karena itu milik orang lain, kita perlu mencantumkan citasi ya. Kemudian di sini yang pertama ini guidelines-nya ya, jadi sama ya dengan basic principle-nya. Jadi kita hanya mensitasi artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang kita baca dan idenya itu yang diintegrasikan dalam tulisan kita. Ya. Jadi kalau kalian tidak membaca ya jangan disitasi ya. Kalau tidak membaca berarti tidak tahu gagasannya, kan ya. Jadi kita mensitasi ya tulisan-tulisan yang kita baca atau artikel-artikel yang kita baca dan idenya yang eh, masuk ya, yang tuh diintegrasikan dalam tulisan kita. Kemudian yang kedua itu cite primary source when possible. Ya. Jadi usahakan ya kita mensitasi sumber primer. Ya. Sumber primer itu apa saja? Ya dari artikel. Ya. Jadi nanti ketika menulis artikel atau proposal atau skripsi ya, usahakan dan eh, utamakan ya kalian mensitasi sumber sumber-sumber primer yaitu dari artikel dan usahakan seminimal mungkin ya mensitasi sumber-sumber sekunder seperti dari buku ya buku atau dari eh, turunan kedua dari sumber primer ya. Ya biasanya dari buku ya secondary source ini. Maka di sini panduannya ya kita diminta ya untuk mensitasi sumber-sumber primer. Kemudian yang ketiga ya kalau itu pengetahuan umum ya ini sudah kita bahas ya di pertemuan berkaitan dengan plagiarisme. Ya. Jadi pengetahuan umum yang sudah diketahui oleh khalayak ramai itu tidak perlu dicantumkan citasinya. Ya. Nah, berkaitan dengan in-text citation, ini ya, ada dua jenisnya. Yang pertama adalah parenthetical in-text citation. Kemudian yang kedua, narrative in-text citation.
parenthetical berarti dia itu di dalam tanda kurung, ya. Kalau naratif in text citation, naratif itu dia berada di menjadi bagian dari kalimat, ya. Ya, kita lihat ya satu-satu. Nah, ini parenthetical citation. Nah, ini untuk parenthetical citation, both the author and the date, ya. Jadi nama penulis dan juga tahun itu separated by a comma. Jadi dipisahkan dengan sebuah koma, kemudian appear in parenthesis, ya. Muncul di dalam tanda kurung. Oke. Kemudian a parenthetical citation, ya, can appear within or at the end of a sentence. Jadi citasi dalam kurung ini dapat muncul di tengah, ya, di tengah atau di akhir kalimat. Jadi tidak mungkin parenthetical citation ini muncul at the beginning of a sentence, ya. Ya, tidak mungkin. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh dari parenthetical citation. Kita lihat contoh yang di atas, ya. Yang pertama, terdapat 5 kemampuan matematis, ya, dalam standar proses pembelajaran matematika yang dirumuskan oleh NCTM, ya, National Council of Teachers of Mathematics. Ini sering dijadikan rujukan oleh mahasiswa, ya, untuk menjelaskan atau membuka eh, pembahasan tentang keterampilan matematis, ya. Ini kemampuan kemampuan pemecahan masalah, ya, problem solving, kemudian penalaran dan bukti, reasoning and proof, kemudian komunikasi, ya, communication, koneksi, connection, dan representasi and representation. Nah, menurut siapa ini? Menurut NCTM. Jadi NCTM, 2000. Nah, ini di dalam eh, tanda kurung, ya. Ini at the end of a sentence, di akhir kalimat. Bagaimana contohnya kalau posisinya within, ya, sentence, ya, di tengah, ya. Nah, ini contohnya, ya. However, several algebra students, ya, tend to believe that absolute value is defined as positive real numbers. Ini menurut Pons 2008 dan Taylor and Mitek 2015, ya. Nah, ini posisinya dia ada di tengah. Pons 2008, kemudian Taylor and Mitek 2015. Ini ada dua sitasi yang menunjukkan bahwa kedua peneliti ini memiliki gagasan yang sama, ya, bahwa absolute value menurut sebagian besar siswa itu didefinisikan sebagai positive real numbers. Ini posisinya ada di tengah, ya. Parenthetical citation yang ada di tengah. Kemudian or a number without a sign. Nah, ini posisinya ada di akhir ini. At the end of sentence. Ini menurut Gagasis and Panaura di tahun 2014. Jadi eh, kemungkinannya ada di belakang, ya, di akhir kalimat atau di tengah. Kalau di akhir itu posisinya sebelum titik, ya. Jangan sampai titik dulu baru citasi, ya. Banyak yang salah juga di sini nih. Jadi ingat, ya, citasi dulu baru titik, ya. Jangan titik baru citasi.
Nah, ini juga ada kemungkinan bisa dituliskan seperti ini, ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menjelaskan sesuatu dan penjelasan itu berdasarkan dari sumber yang lain. Ya, misalkan kita buat eh, menurut misalkan NCT, terdapat ya, terdapat, kita lihat di sini, kita copy ya. Oh, ini nggak bisa ya. Terdapat 5 kemampuan matematis siswa yang per- yang penting misalkan ya. Nah, misalkan kita menekankan pada salah satu saja ya dari 5 ini. Jadi misalkan contohnya keterampilan atau kemampuan ya, keterampilan pemecahan sa- salah. Jadi salah satunya kan keterampilan pemecahan masalah ya, problem solving ya. Kemudian titik koma ya, NCTM 2000 ya, 2000 ya. Nah, bisa juga kalian menuliskan seperti ini ya. Jadi sebelum kita menuliskan citasi ada semacam penjelasan untuk eh, memberikan semacam eh, deskripsi detail ya dari kalimat yang ditulis ya. Jadi, terdapat 5 keterampilan matematis siswa yang penting. Nah, di sini misalkan untuk menekankan pada keterampilan pemecahan masalah. Ya, jadi bisa seperti itu. Yang tidak boleh adalah seperti ini ya. Ya, NCTM 2000 ya, menyampaikan ada 5 keterampilan matematis siswa yang penting ya. Nah, ini tidak boleh. Jadi parenthetical citation itu tidak boleh muncul di awal. Ini termasuk kalimat yang eh, salah ya. Tapi terkadang ya, Bapak masih melihat ada mahasiswa yang menulis seperti ini. Ya. Mengapa? Ya karena dia menggunakan reference manager, ya, tetapi tidak memahami ABA style. Ya. Menggunakan reference manager, oke bagus, tetapi ketika digunakan itu tidak memahami konteks. Ya konteks dalam hal ini adalah ABA style. Ya. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bapak. Belum ada ya, bisa difahami ya. Oke. Nah, bagaimana kalau citing multiple works ya? Jadi kita eh, menggunakan atau mengutip ya satu gagasan di mana gagasan tersebut dikemukakan oleh banyak terlebih dari satu peneliti ya. Nah, kalau misalkan seperti itu, kita place the citation in alphabetical order ya. Jadi kita urutkan sesuai dengan urutan alfabet ya.
Kemudian separating them with semicolon ya. Jadi dipisah dengan menggunakan titik koma. Ya. Seperti ini ya. Adams, ini A muncul duluan, setelah itu Shumway ya. Ini S, kemudian selanjutnya W ya, Westinghouse. Ya. Walaupun dari segi tahun kita lihat ya, ini tidak beraturan ya. 2019, 2015, 2017. Ya. Tapi di sini yang ditekankan adalah alphabetical order ya. Nah, biasanya kita serahkan ini ke Mandalay ya. Nah, contohnya yang ini ya. Kembali lagi ke slide yang sebelumnya, ini Pons dan juga Taylor ya. P terlebih dahulu baru T ya. Dan dipisahkan oleh semikolon ya. Ada titik koma. Oke, ini untuk in-text parenthetical in-text citation. Selanjutnya narrative citation ya. Nah, kalau narrative in citation itu the author's surname ya, surname appears in running text ya. Jadi surname atau nama belakang dari penulis itu muncul di running text ya. Jadi dia bisa berlaku sebagai subjek, bisa berlaku sebagai objek ya, tergantung dari kalimatnya. Ya, jadi muncul dalam running text. Kemudian the date ya appears in parentheses ya. Jadi tahunnya itu muncul dalam tanda kurung immediately ya, langsung gitu ya. Jadi tidak dipisahkan ya. Jadi immediately after the author's name for a narrative citation. Ya. Kemudian the author's name ya can be included in the sentence in any place it makes sense ya. Jadi tadi ya Bapak sampaikan author's name itu dia bisa berlaku sebagai subjek dari kalimat ya, atau bisa juga sebagai objek. Contohnya seperti ini ya. Ini contoh dari narrative citation. Bergman dan Sams 2012. Kita lihat di sini Bergman dan Sams itu dikeluarkan dari tanda kurung. Yang di dalam kurung adalah tahunnya ya, 2012. Ya. Kemudian menyatakan bahwa konsep model pembelajaran flip classroom adalah pembelajaran yang dilakukan siswa di kelas, pembelajaran yang dilakukan siswa di kelas, dilakukan di rumah, dan pekerjaan rumah diselesaikan di sekolah. Ya, walaupun ini sebetulnya flip classroom itu ya biasanya kalau tradisional itu kan dari sekolah ke rumah ya. Jadi siswa membawa tugas-tugas sekolah itu ke rumah. Tapi ya, flip itu siswa belajar dulu di rumah, ya. Kemudian setelah itu eh, baru di sekolah diselesaikan. Nah, ini Bergman dan Sams dia sebagai subjek, kemudian eh, setelah itu langsung diikuti oleh the date ya, immediately after the the author's name ya. Jadi jangan sampai 2012-nya disimpan di akhir ya. Jadi ikut ya nempel ke penulis. Ini posisinya dia sebagai subjek ya. Nah, bagaimana kalau posisinya dia sebagai objek ya? Nah, contohnya dalam kalimat pasif ya. Jadi this explanation also appears ya to be supported by Snyder ya 2014. Nah, ini Snyder ini dia sebagai objek ya. Ya, di narrative citation ini ya penulisnya keluar dari tanda
kurung. Yang di dalam kurung itu hanya tahunnya saja. Kemudian bisa juga ya dituliskan dalam bentuk naratif di mana tahunnya itu dikeluarkan dari tanda kurung. Bisa ya. Contohnya ini dalam di tahunnya in 2016. Nah, ya, ini tahunnya dikeluarkan. Ya. Kohler noted the dangers of falsely balanced new coverage. Ya. Jadi di sini tidak ada tanda kurung ya. Jadi tahunnya itu dikeluarkan di dalam kurung ya, dikeluarkan dan kurungnya itu jadi kosong sehingga ya kurungnya tanda kurungnya dihapus. Bisa seperti ini. Jadi ini ada beberapa opsi ya, bisa di awal ya sebagai subjek, bisa di tengah sebagai objek atau dikeluarkan semuanya ya dalam bentuk narasi seperti ini. Nah, ini secara umum ya untuk citation styles ya. Jadi kalau satu penulis ya untuk parenthetical itu misalkan di sini Luna 2020 ya di dalam akar ya, kedua-duanya. Tapi untuk narrative citation Luna dikeluarkan dari akar, dikeluarkan dari kurung ya. Yang di dalam kurung adalah 2020. Kemudian kalau dua penulis, nah kedua penulis ini Salas and De Agostino ya 2020. Tapi kalau dikeluarkan, ya, Salas dan De Agostino ini, ya, bentuknya seperti ini. Dan jangan lupa simbol dan, ini sekali lagi ya, jangan lupa simbol dan, jika itu dikeluarkan, itu diganti ya menjadi huruf ya, and, ya, atau dalam bahasa Indonesia dan. Jadi kalau misalkan masih dalam bentuk dan, itu perlu diperbaiki. Kemudian tiga atau lebih penulis ya. Jadi ada beberapa artikel yang ditulis oleh tiga orang atau lebih, maka kita tuliskan seperti Martin et al. Ya, titik koma 2020. Atau kita ubah di dalam versi bahasa Indonesia et al. Ini menjadi DKK ya. Jadi Martin DKK titik koma 2020. Atau si Martin DKK titik di dalam kurung 2020. Nah, ini juga untuk penulis yang eh, atau kita mengambil sumber dari dokumen instansi ya. Di sini National Institute of Mental Health ya. Dan misalkan NCTM, kalau NCTM itu di atasnya belum dijelaskan, kita tuliskan terlebih dahulu ya, supaya penulis itu mengetahui NCTM itu apa gitu ya. Jadi dikhawatirkan NCTM memiliki kepanjangan yang lain ya, yang berbeda dengan yang kita maksud. Nah, ini ya bisa kalian cermati ya. Ada pertanyaan sampai sini untuk in-text citation style? Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya, Nah, silakan gitu. eh, kalau misalnya apa menulis tahunnya tanpa pakai kurung itu bagaimana Pak? Tadi Sekarang tadi ada tahun tuh yang ya, tanpa ya kurung. seperti ini. Iya, itu maksudnya Ya, bagaimana Pak? ya boleh ya. Jadi misalkan Hmm. Atau lebih jelasnya contoh lain Pak yang tanpa kurung. ya, Kan menulis tahun tanpa kurung. Oke, baik, Nah terima itu kasih Bin. maksudnya, nah itu masuk, itu tipenya itu sitasi tipe apa? Tipenya itu sitasi apa? Maksudnya Mm-mm. seperti itu. Kan Oke. tadi penulisan tahunnya ada yang tidak pakai kurung, karena kan Mm-mm. umumnya menggunakan kurung. Jadi Mm-mm. begitu maksud pertanyaan saya, Bapak. Terima Oke, kasih. baik, baik, terima kasih Bintang ya, pertanyaan yang bagus ya.
Jadi di penjelasan sebelumnya, narrative citation itu intinya penulis itu ya dikeluarkan dari tanda kurung ya. Tapi ada modifikasi juga ya. Keduanya itu dikeluarkan dari tanda kurung ya. Dia masuk ke narrative citation, artinya dia masuk ke dalam running text ya. Jadi prinsipnya di sini appears in running text. Nah, misalkan yang tadi yang ini ya. Ini contoh pertama, kita ingin buat ini ke dalam narrative in-text citation ya. Bagaimana? Bisa seperti ini, copy ya. Ini kan tidak boleh ya, parenthetical di awal nggak boleh ya. Jadi kita ubah menjadi narrative in-text citation. Gimana? Nah, misalnya seperti ini. NCTM menyampaikan ada, jadi NCTM itu kita keluarkan dari tanda kurung, kita tempatkan dia di luar ya sebagai subjek ya. NCTM menyampaikan ada 5 keterampilan matematis siswa yang penting. Atau bisa juga tadi pertanyaan dari Bintang ya, tahunnya dikeluarkan tidak apa-apa. Misalkan di tahun 2000 ya, NCTM misalkan ya, menggagas 5 keterampilan matematis yang perlu dikembangkan oleh siswa. Ini boleh seperti ini. Di tahun 2000, NCTM menggagas atau mau ya menggagas 5 keterampilan matematis yang perlu dikembangkan oleh siswa. Nah, ini tidak perlu ditambahkan ini lagi misalkan ya. Nah, ini pemborosan ya. Di tahun 2000, NCTM 2000, nah ini termasuk redundancy ya, pemborosan. Jadi boleh menuliskan seperti ini ya. Atau boleh yang A, boleh yang B. Ya. Di tahun 2000, NCTM menggagas 5 keterampilan matematis yang perlu dikembangkan oleh siswa. Begitu ya, Bintang. Jadi ini masuknya ke narrative in-text citation. Begitu Baik ya, Bintang. Bapak, baik Ya, Bapak, sudah mengerti. oke. In-text citation sudah ya. Kita lanjut ke masih ya. Masih di in-text citation itu selanjutnya citing a secondary source. Ini sebetulnya juga sudah pernah kita bahas ya di materi kutipan ya. Secondary source ini ya kita mengutip dari kutipan orang lain ya. Misalkan ini, if you read a work by a lion. Jadi kita membaca tulisan lion. Di dalam tulisan lion itu ada rabbit ya. Jadi lion ini dia mengutip tulisan rabbit, in which rabbit was cited. And you were unable to read rabbit's work yourself. Dan kita tidak membaca, yang tidak bisa membaca karena mungkin tulisan rabbit ini ya ada di suatu perpustakaan yang jauh ya, jadi bentuknya cetak. Dan kalau kita ke sana ya perlu tenaga, perlu biaya ya. Jadi kita terpaksa ya, jadi istilahnya terpaksa ya, terpaksa mengutip ya, rabbit ini dari lion. Jadi cite rabbit's work as the original source ya. Kemudian followed by Lion et al.'s work as the secondary source ya. Jadi Lion ini sebagai secondary source. Tetapi di daftar pustaka only Lion ya.
Di daftar pustaka itu hanya lion. Yang rabbit itu tidak perlu ditampilkan ya di daftar pustaka. Jadi rabbit 1982 ya is cited in Lion et al. 2014 ya. Contohnya dalam bahasa Indonesia seperti ini ya. Sejalan dengan Perodi. Perodi ini penggagas pertama, tapi kita tidak bisa mengakses tulisan Berodi ini karena bisa jadi ya versi cetak dan itu jauh di sana. Dan yang sudah pernah mengunjungi perpustakaan dan membaca ya tulisan Berodi adalah Bernard dan Rohaiti. Sehingga kita terpaksa ya mengutip Berodi ini dalam tulisannya Bernard dan Rohaiti 2016. Tetapi di sini note-nya adalah ya usahakan kita seminimal mungkin ya menggunakan kutipan sumber kedua. Jadi usahakan kita menggunakan sumber primer. Nah, kalau misalkan tahunnya ya 1993 itu tidak diketahui ya, if the year of the primary source is unknown, ya omit it from the index citation. Jadi boleh dihilangkan ya. Jadi misalkan sini Barodi kita nggak tahu ya tulisan Barodi kapan diterbitkan ya. Bernard dan Rohaiti juga nggak tahu ya. Ya, boleh dihilangkan ya Barodi dalam kurung dalam Bernard dan Rohaiti, 2016. Oke, itu ya untuk in-text citation. Kemudian selanjutnya di sini daftar pustaka ya. Ini daftar pustaka yang penting ya. Oke, sebentar Bapak ini dulu tampilkan yang kemarin itu. Berita atau apa konten? Oke, sebentar. Ini, nah, untuk daftar pustaka coba kalian cermati ya, mengapa contoh yang di atas itu benar, contoh yang di bawah salah. Coba, kira-kira apa penyebabnya? Kalau yang bawah menurut saya nama penulisnya mungkin karena ada dua penulis jadi di dalam apa dikasih tanda kurung beserta dengan tahunnya. Jadi seperti itu sih Pak. Mungkin yang salah Gimana? Sekali lagi, Bintang? itu apa karena ini ada dua penulis jadi Mm-mm. di apa dikasih tanda kurung apa nama penulisnya juga beserta dengan tahunnya. Oke, ini kita fokusnya di daftar pustaka ya. Oke, terima kasih ya Bintang. Jadi untuk di daftar pustaka, ini daftar pustaka itu secara umum itu ada 4 elemennya ya. Jadi the author ya, nama penulis, kemudian date, tahun, kemudian title, judulnya, kemudian source-nya ya. Nah, untuk jurnal itu bentuknya seperti ini ya, author, ya, ini nama penulisnya, ya.
kemudian date-nya, tahunnya ya 2000, kemudian title-nya, judulnya, kemudian di sini source-nya ya. Nah, kira-kira berdasarkan, nah ini yang eh, apa formatnya ya, yang hijau di atas. Dan ini Bapak berikan beberapa contoh ya. Serum ada dua contoh, contoh yang benar, ada juga contoh yang salah. Nah, kira-kira apa penyebab ya, penyebab yang bawah itu dikatakan contoh yang salah? Saya izin jawab, Pak. Ya, silakan. Kalau yang bawah, eh, baris kedua sama baris tiganya agak ada spasinya, bukan, Pak? Hmm, Dari segi ini ya, tampilannya ya. Oke. Terima kasih ya. Jadi dari tampilannya kalau yang bawah tuh agak menjorok ya. Atas enggak. Tapi em, coba lihat ya di ininya ya, di title of article-nya ya. Jadi title of article-nya itu sentence sentence case ya. Jadi yang kapital itu hanya di huruf awalnya saja. Ya. Kalau yang di bawah itu capitalize each word ya. Jadi huruf kapitalnya itu dia ada di hampir di setiap kata ya. Dan ini tidak sesuai dengan APA style, maka Bapak berikan tanda cross di sini ya. Katakan bahwa dalam penulisan title-nya itu kurang kurang tepat ya. Nah, berbeda dengan yang contoh di atas ya. Jadi yang huruf besar itu hanya di huruf di awal kalimat saja ya. Nah, ini banyak ditemukan di artikel kita atau skripsi atau tesis kita ya. Jadi memang ini harus diperbaiki ya. Nah, gitu ya. Jadi ini untuk jurnal ya, seperti ini, periodical atau jurnal ya. Nah, ini contohnya ya. Eh, kita lihat Anderson M 2018. Nah, yang apa? Di sini Getting Consistent Consequence Education Leadership. Nah, ini juga ada yang perlu diperbaiki ya. Harusnya title of journal itu dia miring ya. Seperti Psychology of Popular Media Culture ya. Ini apa, title of jurnalnya miring. Untuk buku ya juga sama ya. Nanti kalian coba pelajari ya contoh-contohnya. Nah, setelah itu Bapak akan menampilkan salah satu reference manager yang Bapak gunakan ya. Ini kalian juga diharapkan mendownload kemudian mendownload kemudian menginstall ya. Ada yang sudah mendownload atau menginstall ini reference manager Mendeley?
Ada? Belum ada Bapak, Belum ada ya? sepertinya. Oke. Oke, Bapak sarankan kalian menggunakan versi yang lama ya. Ya terserah ya. Mau versi terbaru atau versi yang lama silakan ya. Bapak tidak memaksa. Tapi Bapak sarankan menggunakan versi yang lama ya. Karena lebih mudah mainnya. Ini Bapak kirim ke chat ya. Atau nanti Bapak kirim juga ke Gracia ya. Ini Bapak kirim ke chat ya. Jadi kalian downloadnya itu yang versi lama. Nah, yang ini desktop. Sebenarnya ada versi 2 ya. Tapi yang mudah, yang apa ya, user friendly itu yang versi lama gitu ya. Atau memang karena Bapak terbiasa dengan yang lama, ya belum terbiasa dengan yang baru sehingga agak resisten ya dengan versi terbaru. Tapi terserah kalian ya. Misalkan kita akan menggunakan Oh iya. coba buka pembahasan tentang pengawasan ya. Jadi misalkan ini ya, kita akan menggunakan artikel ini nih, analisis kemampuan pemecahan masalah matematika ditinjau dari gender ya. Ini kita bisa Coba tugas makanya gunakan ya. perlu dibantu oleh siswa. Terus, ah, Cara iya, kita iya. menginput Desain. tulisan ini ya, ke dalam Mendeley itu banyak caranya ya. Yang pertama adalah kita menggunakan fasilitas site ini ya. Site, kemudian kita klik Refman ya, Reference Manager. Nah, itu akan terdownload sebuah file yang ekstensinya .ris ya. Ini ya yang akan kita masukkan ke dalam Mendeley. Jadi kita buka Mendeley-nya, desktop Mendeley-nya, kemudian kita add files di sini. Kemudian tadi ya .ris yang kita sudah download ya, kita open ya. Nah, ini sudah masuk ke sini nih. Nah, setelah masuk ke sini, kita lihat ya judulnya apakah sudah sesuai atau belum dengan API style. Kita lihat yang kapital hanya di huruf pertama, berarti sudah benar ya. Tapi kita lihat di sini analisis ya, L-nya ada 2. Apakah di ini atau di papernya juga kita buka ya? Sudah terbuka tadi ya? Oh belum. Oh iya, ini analisis salah ya harusnya ya. Tidak apa-apa, apa adanya aja ya. Misalkan ya kita ingin mengutip ini ya. Kita ambil dari tulisannya tadi ya.
Nah, kita ingin menggunakan parenthetical citation, ya. Misalkan kutipan langsung, ya. Tadi kan sudah tersimpan, ya, metadata dari artikel tersebut di Mendeley desktop ini. Berarti kita tinggal panggil, ya. Nah, panggilnya tuh di reference, ya. Kemudian, nah, di Mendeley itu dia ada fasilitas terintegrasi dengan Microsoft Word, ya. Jadi ada plugin. Ketika di sini di tools itu ada uh, install Microsoft, ya, Word plugin, ya. Jadi nanti terkoneksi, ya, terintegrasi dengan Microsoft Word, ya. Sehingga nanti bisa kita panggil di sini. Tadi itu siapa namanya? Davita, ya. Kita ingat-ingat namanya Davita. Ya, ada distributornya. Davita. Nah, langsung muncul di sini, ya. Davita dan Pujiastuti, ya. Jadi tanpa kita tulis itu dia langsung muncul di sini. Kemudian contoh yang lain lagi, ya, kita ambil artikel Oh, di grup sama sekali. Kalau mana ya? yang lain misalkan, ya. Nah, ekspor. Kita anak-anak bisa dihubungin, kan? Tapi ingat, ya, kita ambil yang dari jurnal yang terindeksi. Kalau dia nggak datang, Ini mungkin, ya, ini akademia, ya. itu dikurangin berarti nilainya. Ini mungkin, ya. Pelajaran. Ini ambil yang ini, ya. Kita download, ya. Nanti ininya gimana? Nah, ini Ya, tahu kita ada bisa juga, ya, selain cara yang tadi, ya, kita tahu siapa aja. add filesnya adalah PDF-nya langsung, ya. Klik tadi yang sudah di-download, ya, yang ini. Nah, yang ini kita klik, pilih, kemudian kita open. Kemudian Gimana gue? Mendeley itu secara otomatis dia membaca metadata dari paper atau artikel tersebut, ya. Tapi harus kita perbaiki terlebih dahulu, ya, artikelnya, metadatanya supaya sesuai dengan API style, ya. Ini K-nya kecil, kemudian P-nya kecil, M-nya kecil, M-nya kecil, A-nya kecil, P-nya kecil, ya. Kita mendapatkan uang manfaat. Ya, kecil atau besar, ya. Sehingga SD, ya. Kalau SD sebesar, ya. Setelah itu dia akan otomatis tersave, ya. Oke, nah ini perlu dicek juga nih tahunnya, volumenya, halamannya apakah sudah sesuai atau tidak, ya. Halamannya baru di halaman 17, ya, belum sampai ke halaman yang akhir. Nah, ini harus kita tambahkan 27, ya. Jadi 17 sampai dengan 27. Oke, jurnalnya Satya Widya. Oke, ya. Kalau sudah, ya sudah, ya, nggak usah diklik save, ini otomatis save sendiri. Misalkan dari artikel ini kita akan mengambil gagasan, ya. Nah, ini kalimatnya, paste di sini.
Itu siapa? Woi. Indarwati ya. Wah. Nah ini nih. Tahu. Kotanya. Nah oke, ya. Ini karena ada 3 orang jadi eh menteri menambahkannya at all ya. Atau kita bisa ini ya, buat dia menjadi in-text citation. Jadi kita pindahkan dia di awal ya. Nah ini bisa kita edit secara manual. Jadi kita keluarkan ke dalam, keluarkan dari akarnya, keluarkan dari tanda kurungnya. Ya, keep manual edit ya, add all kita ganti dengan detekan. Tapi tanda ini masih ada ya, tanda deteksi underline masih ada. Menyatakan atau menemukan ya bahwa kita bisa membuatnya ke dalam narrative index citation at the beginning of the sentence ya. Dia berlaku sebagai subjek. Nah, untuk daftar pustakanya, ya, daftar pustakanya, ini kalian tidak perlu membuat secara manual, tapi sudah secara otomatis yang dibuatkan oleh Mendeley. Bagaimana caranya? Jadi klik insert by profile dan langsung muncul ya di sini ya. Dan ini sudah diurutkan secara alfabet ya, muncul D dulu baru I. Kita tambahkan ini misalkan NCTM ya, seperti yang Bapak ada di NCTM. NCTM. Nah ini ya. Oke. NCTM-nya kita keluarkan. Keep manual edit ya. Ketika kita pakai NCTM di sini, dia otomatis nambah ya di bawah. Atau misalkan kita tambahkan bebas ya, misalkan ya. Jadi tadi ada multiple multiple source ya, misalkan misalkan ya. Ini terus bebas lah. Dia ada 3 misalkan ya. Nanti akan munculkan seperti ini. Nah, jadi akan di apa? Disusun diurutkan berdasarkan alfabet ya. A N A Z kemudian P ya. Kemudian otomatis di bawahnya muncul tiga-tiganya ya. Ini kemudian ini ya cukup. Jadi kan kemudian warna face ya. Oke gitu ya. Jadi silakan nih kalian bisa download ya Mendeley, kemudian install ya, kemudian kalian coba ya menggunakan Mendeley ya untuk eh, menulis ya, menulis karya ilmiah yang akan kalian susun ya dalam mata kuliah ini ya. Nah, sebetulnya untuk detailnya itu sudah ada di LMS. Nanti kalian coba baca ya panduan-panduannya.
Ini ya, jadi ada panduannya ya, silakan dipelajari. Kemudian nanti ada tugasnya ya, tugasnya kalian nanti di sini pilih 3 artikel ya, kemudian 3 artikel jurnal nasional ya, kemudian 2 artikel yang jurnal internasional ya. Kemudian selanjutnya nanti kalian buat kalimat bebas ya, bebas saja kalimatnya, kemudian anggap kalimat tersebut berasal dari 8 sumber yang dipilih. Jadi gunakan Mendeley dalam sitasi. Ya, nanti kalian unggah ya, eh, pekerjaan kalian ya, gunakan Mendeley ini dalam tugas Mendeley di sini ya. Ini Mas unggahnya di sini ya, tugas Mendeley ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Eh, Permisi Bapak, maaf, Ya, izin bertanya. ya, Tadi kelihatannya saya kurang jelas cara apa tadi. Coba kembali ke Word, ke Word ya. Terus menulis apa tadi citasi. Kalau dari apa tuh namanya, eh, dari ini website Mendeley tadi. Cara gimana kan tadi ada yang beda-beda tuh. Nah dari saya masih kurang jelas. Dan biasanya kan kalau nyimpen referensi itu referensi dari artikel sama jurnal kan disimpannya di Google Drive atau email atau bisa jadi di dokumen. Nah, cara merubahnya bagaimana Pak? Nah, terkadang saya menulis daftar pustakanya itu dia otomatis pakai alamat email. Nah, merubahnya jadi seperti ini bagaimana Pak? Jadi maksud saya itu ada dua pertanyaan begitu Bapak. ya, terima kasih Bintang ya. Bintang sudah download dan install Mendeley belum? Belum ya? Belum Bapak. Ya, jadi nanti di-download dulu, kemudian diinstal ya. Kemudian nanti setelah diinstal itu akan muncul ya tampilan seperti ini ya. Jadi nanti kalian menyimpan artikelnya itu tidak perlu di Google Drive atau eh, di email ya. Jadi ini sebetulnya kumpulan kumpulan artikel baca ya yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian kita. Tapi mendownload sepertinya harus kalian buka eh, registrasi dulu ya, buka buka akun ya, dan menggunakan email kalian ya, email ONJ atau Gmail kalian ya, bebas, yang penting terus tahu juga ya passwordnya ya, supaya ketika menggunakan ini bisa langsung masuk. Nah, nanti untuk memasukkan dokumen atau artikel ke sini tadi strateginya bisa macam-macam ya. Jadi bisa di drag langsung ya, di drag langsung misalkan ini misalkan ya, ini yang sudah bapak uh, Hah? Oh, pesanannya anak ini. Ini anaknya mana? Udah digacal, Bu. Tuh. ini bisa di drag langsung ya, pindah ke sini juga bisa ya. Oh. Nah ya, ini kita lihat editnya yang terbaru ini. Nah ini ya, jadi memasukkannya banyak caranya ya. Itu yang tadi yang pertama itu kan dengan kita eh, sih, menggunakan site ini ya, site, kemudian Refman, kemudian kita akan mendapatkan file yang terdownload dengan ekstensi .ris ya, nanti add di sini dan add files ya, add filesnya adalah yang .ris ini yang pertama, atau kita bisa download juga filenya, kemudian kita add di sini ya, ambil ya
artikelnya di sini. Ya, open ya. Kalau open nanti masuk ke sini. Kemudian kita cek ini ya, informasi yang ada atau metadata dari artikel tersebut. Gitu ya. Jadi coba dulu ya, Bintang dan kawan-kawan ya. Jadi silakan download terlebih dahulu, kemudian install, kemudian kalian bisa mencari ya bagaimana cara menggunakan Mendeley ini ya. Di YouTube juga banyak ya penjelasan-penjelasan ya. Yang terpenting ini digunakan untuk memudahkan kita dalam menulis citasi dan juga daftar pustaka ya, supaya lebih cepat ya. Dan artinya apa yang disitasi di badan teks itu muncul di daftar pustaka ya. Gitu ya Bintang ya. Baik Bapak, tapi kalau Hmm, kalau apa mindahin ke apa ke Word bagaimana Pak? Pindahin ke Word-nya ini Dari Mendeley. ya. Yang pertama adalah kita harus mengintegrasikan ya, integrasikan Mendeley Desktop ini ke dalam Microsoft Word ya. Kalian klik Tools, kemudian di sini ada install MS Word plugin ya. Jadi memang harus diinstal dulu pluginnya. Kemudian nanti setelah itu di bagian reference akan muncul seperti ini nih. Ini berarti sudah terintegrasi ya Word dengan Mendeley-nya ya. Ini tanda sudah terintegrasi ya, terkoneksi antara Word dan juga Mendeley. Cara memanggilnya bagaimana? Ya misalkan ada kalimat ya di sini. Kalimatnya apa ya? Kalimatnya bebas ya. Bebas aja ya. Bapak copy dari sini. Maaf Bapak, ini kalau dari laptop saya kayak ketutupan suatu apa persegi, suatu apa sih namanya persegi gitu Pak. Eh, persegi jadi kayak nggak kelihatan, nggak Itu terlihat maksudnya. coba Nah ya coba. Pak, Sebentar. tadi nggak terlihat tulisannya gitu kayak ada terhalang sama persegi Sama gitu, apa? sama bentuk persegi. Udah Nah belum udah, sekarang? nah udah bagus Udah. Pak. Ini tadi saya ambil ya dari ini bebas aja ya kalimatnya ya. Nah, memanggil artikel yang sudah kita download kemudian masuk dalam metadata data atau dokumen yang ada di Mendeley itu dengan cara insert ya di sini insert citation, klik, kemudian kita pilih tadi itu apa sih Davita ya. Kita panggil author-nya boleh atau judulnya juga boleh. Lebih mudah Pak panggil nama penulisnya ya. Klik, kemudian klik OK. Muncul ya. Begitu Bintang ya. Jadi harus dipastikan dulu ya Mendeley ini terintegrasi dalam Microsoft Word ya. Setelah itu baru kita bisa panggil. Oke, gitu ya. Bintang. Bapak Coba sudah jelas. coba Kasih di Pak. download ya, kemudian diinstal ya baru setelah itu kalian coba ya pelajari bagaimana menggunakan Mendeley ya. Di YouTube juga banyak dari Bapak sampaikan ya ada bagaimana cara menggunakan Mendeley. Oke, eh, tugas untuk pekan ini ya kalian coba lihat LMS ya. Ini ada tugas ya untuk pertemuan hari ini. Kalian menggunakan Mendeley ya. Kemudian nanti hasil pekerjaannya kalian unggah di LMS. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Bapak tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ya, gimana Gracia? mau, untuk PPT-nya nanti boleh dikirimin nggak Pak? Ya, boleh, boleh. Ya, boleh, boleh. Kemudian Ya, Pak untuk deadline-nya kapan ya Pak? 1 pekan ya. Oke. Oh, sama ini Pak, saya mau nanya buat KP-nya Pak, Gimana Gracia? buat KP kelas pengganti. Oh, ya kita Kira-kira UTS kapan? UTS kapan?
UTS itu mulai tanggal 28, Bapak. Oh, 8 ya. Kita pertemuan 5, 6, 7. Ada 2 pertemuan lagi. Pekan depan mungkin ya kita rencanakan ya. Pekan depan Karena berarti sekitaran tanggal 21 ya, Pak? iya, Oke, baik. 7. Jadi pertemuan 6, 7 kita sementara pekan depan ya. Karena mungkin Bapak ada kegiatan di luar sehingga sulit nanti. Oke, gitu ya. Oke, Gracia Bapak. dan kawan-kawan. Dan terima kasih ya Terima kasih, Pak. semuanya. Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bapak.